Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Anda sudah masuk tahap akhir di seminar hasil. Sehingga kalian sekarang tinggal memaparkan apa yang sudah Anda lakukan selama 1 bulan di Desa Bendo. Nah, untuk yang selanjutnya, harapannya program yang Anda buat, yang sudah Anda terapkan, itu dapat dilanjutkan oleh pihak gelombang 4 dengan baik. Sehingga laporan yang Anda buat segera bisa di-sharingkan dengan gelombang 4 untuk menjadikan program utama mereka. Terkait hal ini, supaya waktu segera dimulai, maka saya kembalikan ke Pak Noni dan saya ucapkan selamat dan segera lakukan seminar hasil dengan baik. Monggo Mbak Noni. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Nur. Sebelumnya mungkin di sini ada audiens dari gelombang 4. Di sini saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noni Gabriela, saya dari jurusan kimia. Di sini saya sebagai ketua dari KKN Kabupaten Kediri 3. Kami sudah melakukan kegiatan KKN selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai kemarin tanggal 31 Juli di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di sini kami mengambil tema kemanusiaan. Lokasi yang kami pilih kenapa harus di Desa Bendo? Karena di sini kondisi masyarakatnya mayoritas bekerja di luar rumah. Bekerja di luar rumah yaitu sebagai petani dan juga sebagai pegawai negeri. Sedangkan Desa Bendo sendiri berada di wilayah yang lingkungannya itu berada di zona merah. Tetapi Desa Bendo sendiri masih berstatus zona hijau. Nah, permasalahan yang berada di Desa Bendo yaitu yang pertama adalah kurangnya edukasi nyata mengenai pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Jadi meskipun di Desa Bendo masih statusnya itu masih hijau, masih belum ada kasus yang positif corona, tetapi di sini masyarakatnya menurut pengamatan kami masih kurang kesadarannya mengenai protokol-protokol kesehatan. Di sini kami akan melaksanakan program dengan program utama yaitu sosialisasi pembuatan hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan. Kenapa kedua program ini dijadikan program utama? Karena kami lebih menekankan pada pencegahan, mengingat Desa Bendo masih berzona hijau. Dan juga untuk program tambahannya, kami memiliki beberapa kegiatan di bidang keagamaan, di bidang sosial dan juga bidang kesehatan. Untuk kegiatannya, rincian kegiatannya akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk program yang pertama, yaitu program di bidang kesehatan, ada yang namanya program unggulan atau program utama dan juga ada yang namanya program tambahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, program utama kami di sini adalah pembuatan hand sanitizer yang disesuaikan dengan standar dari WHO untuk mencegah penularan dari virus COVID-19. Dan juga kami mengadakan penyemprotan cairan desinfektan ke rumah-rumah warga agar lebih terjaga dan terhindar dari virus yang berbahaya seperti COVID-19. Dan juga setelah itu kami juga memiliki program tambahan yang di bidang kesehatan, yaitu yang pertama pembuatan tempat cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan ini kami berikan ke masing-masing ketua RW. Jadi di Desa Bendo itu ada 14 RW, satu RW kami beri satu tempat cuci tangan, yang tujuannya agar diletakkan di tempat-tempat
yang banyak maksudnya yang dilewati oleh banyak orang, misalnya kayak di warkop ataupun di masjid atau di depan pos kampling seperti itu, agar nanti masyarakat juga lebih rajin untuk mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah Jumanti. Jumanti ini adalah juru pemantau jentik. Di hari Sabtu dan Minggu biasanya di Desa Bendo ada program seperti pemantauan kamar mandi dari warga, bagaimana kebersihan dan kesehatannya. Jika nanti di kamar mandinya terdapat jentik-jentik nyamuk, nanti akan diberikan obat dan juga dianjurkan untuk segera membersihkan kamar mandinya. Yang ketiga adalah optimalisasi posyandu. Optimalisasi posyandu di sini, kegiatan yang kami lakukan adalah membantu kegiatan posyandu untuk mengimunisasi balita yang ada di Desa Bendo. Kemudian yang keempat adalah senam bersama warga desa. Yang kelima, pembuatan dan pembagian poster kesehatan. Poster kesehatan yang kami buat di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, yaitu 6 langkah cara mencuci tangan. Yang kedua adalah poster tentang bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri yang menurut standar WHO. Kenapa kami membuat poster kesehatan? Karena dimungkinkan masyarakat itu masih belum mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan juga bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dengan benar. Walaupun sudah diadakan sosialisasi, masih dimungkinkan ada beberapa warga yang belum bisa memahami. Nah, poster ini kami berikan di setiap dusun. Di Desa Bendo ada 5 dusun. Nah, di situ nanti posternya akan dipasang di tempat-tempat yang banyak dilihat oleh warga. Sebelumnya saya jelaskan sedikit juga bahwa di kelompok kami terdiri dari 20 orang yang dibagi menjadi 5 kelompok kecil karena di Desa Bendo itu terdapat 5 dusun. Jadi nanti kegiatannya lebih dihandle dan difokuskan ke kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk dokumentasinya, di foto pertama di sini uji coba pembuatan hand sanitizer yang sesuai standar WHO. Kenapa dilakukan uji coba? Agar nanti ketika kami sudah mulai mensosialisasikan ke masyarakat, hasilnya benar-benar sesuai dengan standar dengan WHO, sehingga efektif untuk pencegahan virus COVID-19. Nah, setelah kami melakukan uji coba, di foto kedua ini, kami mengadakan sosialisasi pembuatan hand sanitizer kepada ibu-ibu PKK. Kenapa di sini yang dipilih sebagai perwakilan dari kegiatan sosialisasi adalah ibu-ibu PKK? Karena mengingat saat ini harus menghindari kerumunan dari massa. Jadi kami memilih yang diadakan sosialisasi itu bersamaan dengan kegiatan ibu-ibu PKK. Yang telah kami kerjakan kegiatan sosialisasi ini ada di 3 dusun, yaitu di Dusun Mojolegi, Dusun Bendo Kidul, dan juga Dusun Bulu Ampal. Adapun yang 2 dusun lainnya, kepala dusunnya menghendaki untuk diberikan obat desinfektan dan juga hand sanitizer beserta posternya. Jadi tidak mengadakan sosialisasi, tapi sudah terwakili dengan ketiga dusun tadi, sehingga bisa dikatakan program ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, untuk foto yang ketiga foto ketiga ini adalah kegiatan senam sehat yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Bendo. Tujuan dari kegiatan senam sehat ini yaitu salah satunya untuk menjaga imunitas tubuh dari penyakit yang berbahaya. Jadi kami mengadakan program tambahannya yaitu senam sehat. Untuk foto yang keempat ini termasuk dari program utama kami, yaitu melakukan penyemprotan desinfektan ke rumah-rumah warga. Untuk foto yang kelima, ini adalah kegiatan Jumanti, juru pemantau jentik. Di sini dicatat
dicatat di data mana saja rumah-rumah warga yang masih terdapat jentik-jentik nyamuknya untuk ditindaklanjuti. Kemudian di foto ke-6 ada optimalisasi posyandu, imunisasi balita di Desa Bendo. Dan untuk foto yang ke-7 ini adalah penyerahan tempat cuci tangan kepada masing-masing kepala ketua RW dari Desa Bendo yang ada di Desa Bendo. Kemudian untuk kegiatan di bidang yang lainnya, yaitu di bidang keagamaan. Di sini kami memasukkan ke dalam program tambahannya, yaitu membantu kegiatan TPQ dan mengajar santri TPQ. Nah, di sini karena di gelombang 3 ini basicnya kami adalah mahasiswa-mahasiswa dari pendidikan. Di sini kami juga berusaha menularkan ilmu yang telah kami dapat selama di perkuliahan, yaitu di bidang keagamaan dan pendidikan. Untuk di bidang pendidikan kami juga membantu siswa-siswi sekolah dasar, ada juga yang sampai tingkat SMP juga, untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya selama mereka menjalani sekolah secara daring. Untuk dokumentasinya, yaitu yang pertama ini adalah kegiatan TPQ di Dusun Blue Ampal. Nah, kegiatan ini ditujukan kepada santri-santri TPQ. Di foto ini kegiatannya yaitu mewarnai kaligrafi dan dilombakan. Di situ nanti didapatkan juara satunya atau yang terbaik, kemudian mendapatkan hadiah dari panitia dari anggota KKN kami. Kemudian untuk foto yang kedua, di sini mengajar siswa SD. Kegiatan ini lebih banyak difokuskan ke Dusun Mojolegi. Karena mengingat di Dusun Mojolegi itu banyak sekali siswa-siswa SD yang masih sekolah dasar, masih kebingungan menjalani sekolahnya secara daring. Sehingga di sini kami diamanati oleh Bapak Kepala Dusunnya untuk membantu kegiatan di Dusun Mojolegi. Perlu diketahui juga untuk puncak dari kegiatan mengajar siswa SD ini, kami telah melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anak Nasional pada tanggal 25 Juli yang lalu. Di situ kami menampilkan beberapa anak yang telah kami latih untuk menampilkan penampilan tari. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah program kami di bidang sosial. Di sini kami masukkan ke dalam program tambahan, yaitu yang pertama, membantu kegiatan desa untuk membagikan subsidi beras kepada masyarakat. Jadi beras yang kami bagikan ini bukan dari tim KKN, melainkan dari bantuan dari Kabupaten Kediri. Nah, tugas kami anggota KKN adalah membantu pendistribusian beras tersebut kepada masyarakat. Dan tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kerja bakti, yang ketiga adalah bersih desa. Nah, ini untuk dokumentasinya. Foto yang pertama adalah pembagian beras bersubsidi. Mengingat di era wabah corona seperti ini, tentu saja masyarakat mengalami penurunan di bidang keuangannya atau mungkin pekerjaannya yang wira swasta pasti akan menurun penghasilannya. Nah, di sini Kabupaten Kediri memberikan bantuan berupa beras kepada warga yang terdampak dalam penanganan COVID-19. Kemudian foto yang kedua ini adalah kerja bakti. Untuk foto ini diambil di Dusun Bendo Kidul. Kerja bakti ini juga dilakukan di beberapa dusun lainnya, yaitu antara lain di Dusun Bendo Asri dan Bendolor. Kegiatan kerja bakti ini juga ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena untuk menjaga kesehatan, selain dari diri kita sendiri, itu juga kita harus menjaga kesehatan lingkungan agar terjaga dari virus COVID-19. Kemudian untuk foto yang ketiga, yaitu bersih desa. Di foto ini, bersih desa dibuka oleh Bapak Kepala Desa Bendo, yaitu Bapak Muhammad Ali Muhson.
tujuan dari kegiatan Bersih Desa ini adalah untuk ikut melestarikan kebudayaan Jawa, dan juga tujuannya adalah untuk menolak bala. Karena kita sekarang ini sedang di masa-masa COVID-19, kegiatan ini dilakukan untuk istilahnya usaha untuk terhindar dari virus COVID-19. Kemudian yang terakhir, yang paling baru ini adalah foto kegiatan dari kegiatan Idul Adha. Di sini mahasiswa KKN membantu kegiatan warga untuk membagi dan juga membantu proses penyembelihan dan pendistribusian daging sembelihan di Hari Raya Idul Adha. Jadi seperti itu kegiatan kami selama kami KKN selama 1 bulan di Desa Bendo. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Nur Arif. Oke, terima kasih Pak terkait laporannya sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Mungkin perlu ditambahkan nanti terkait proses penilaian dalam memberikan hadiah kepada anak-anak yang waktu tadi contohkan PPK kalau nggak salah ya, atau proses menggambar itu kalau nggak salah. Nah itu proses penilaiannya gimana nanti ditambahkan di laporannya. Secara keseluruhan saya apresiasi laporannya sangat bagus dan sangat lengkap. Ditambah juga tanggal 31 Anda juga memasukkan foto potong-potong daging ya, entah itu daging kambing atau daging sapi, itu sangat bagus. Jadi harapannya program ini dapat diterapkan dan dijalankan oleh kelompok selanjutnya, karena memang ini program sudah sangat baik dan juga banyak yang dijalankan. Program utama kedua, program tambahannya kan yang banyak kan seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terus terkait mahasiswa yang gelombang 4 atas nama siapa di sini? Yang dari gelombang 4, silahkan. Nggak ada ya? Ini pas 20 soalnya. Ada Pak, 1 Pak. Ini Pak Ali Marzuki Pak. Ali Marzuki tadi ada tadi. Ya. Sekarang kok nggak ada? Masih ada Pak. Oke. Oh ini Pak, Mas Ali Marzuki ya? Di bawah sendiri nggak ada. Mas Ali. Oh. Ya, ngapunten tenang Pak. Ten jalan niki Pak. Ten seberang jalan. Ya, nah. Nggih. Oke. Jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Untuk selanjutnya biar program ini dijalankan oleh gelombang 4 dan saya ucapkan selamat, Anda sudah menjalankan KKN dengan sangat baik. Dan saya bisa akhiri selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oh iya Pak. Kalau mau dikem, Mbak Yudita sama Mbak Ayu Widiawati. Mbak Ayu. Jadi foto diam-diam bentar Pak. Namanya sakit gigi. Oh iya. Buat laporan kalian, buat laporan saya juga.
Aduh, ganti. Jadi apa namanya, nanti tolong segera dieksekusi ini Mas siapa namanya, Mas Adit, untuk di editing sebaik mungkin dan segera apa namanya bisa ke KKN UNESA ya, untuk bisa diupload di YouTube-nya. Jadi dimainkan di situ apa namanya, musik apa segala macam supaya mengurangi apa kekosongan pembicaraan di sini. Oh iya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Noni yang nge-lift supaya keluar semua.